Kebulatan tekad Dausmini dan Yunita Lestari mengakhiri rumah tangga mereka bukan berarti segala masalah hilang begitu saja. Ada anak sematawayang yang harus mereka besarkan bersama, adalah Evander Haikal Firdaus atau yang biasa disebut Babang Ical. Lantas, benarkah jika dalam perceraian mereka ini tidak ada tuntutan hak asuh anak juga harta gonogini yang diributkan? Untuk kita besarin Babang bareng-bareng ya. Jadi walaupun nanti papi sudah bersama yang lain pun sekalipun, aku akan tetap jadi ibu yang nomor satu untuk Ical gitu. Dan untuk urusan Ical memang kita akan jalanin bersama gitu. Tanggung jawab Daus ke Ical tidak boleh berakhir, akan harus tetap berjalan. Yang dimohonkan hanya permohonan cerai saja ya. Mengenai hak asuh itu mereka akan bicarakan di luar persidangan ya. Jadi pada prinsipnya mereka ingin secara bersama-sama mengasuh Babang Ical. Inilah batas akhir perjuangan Dausmini memenangkan cinta Yunita Lestari. Sempat tak direstui saat memutuskan membina rumah tangga, Daus tetap saja berpegang teguh pada keyakinannya. Terlebih di awal pernikahan mereka, banyak cobaan yang harus mereka jalani. Tapi apa yang dulu diperjuangkan kini harus buyar dan hancur berantakan dalam sebuah perceraian. Lalu, seperti apa Bopak Castello, sahabat Dausmini sekaligus Yunita yang juga tengah terbelit prahara rumah tangga bersama sang istri, melihat kisru yang terjadi di dalam rumah tangga Daus dan Yunita? Ya, sebetulnya yang namanya cinta kan istilahnya segala sesuatu kan indah. Kacamata cinta ini kan kita bisa terjemahkannya pusing, ya kan? Mungkin pada saat dia melakukan ini kan dia lagi cintanya lagi besar-besarnya kan gitu. Tapi dengan hal yang sedikit ini akhirnya ada perpisahan kayak gini. Kalau Bapak sebagai sahabat sih sebetulnya merasa sedih juga dengan kejadian ini. Menunjukkan kalau aku itu tegar dan aku bisa sendiri gitu ya. Dan papi akan tetap jadi papi yang baik buat Ical gitu, bertanggung jawab sama Ical. Dan aku harapannya ke depannya pengen terus kasih yang terbaik untuk anak, dan ini semua segera selesai, jadi supaya tidak ada lagi yang dibebankan satu sama lain gitu. Yang bisa bilang ya mau doanya aja dah untuk semuanya, agar semuanya tuh cepat selesai urusannya. Terus juga nggak mau terjadi masalah seperti ini, nggak mau larut-larut, nggak mau lama-lama, udah gitu doang. Dan pengen ngumpul bareng, udah bertiga lagi gitu. Tidak hanya Dausmini dan Bopak Castello saja yang tengah menghadapi kemelut rumah tangga. Pasalnya, ada nama Ginanjar yang tengah berjuang keras mempertahankan rumah tangganya di saat sang istri menginginkan sebuah perceraian. Adalah beberapa waktu lalu saat istri Ginanjar, Susi, mengungkap pernyataan mengejutkan saat ia berencana menggugat cerai sang suami. Tapi kini ada apa dengan Susi? Secara tiba-tiba ia menyatakan jika ia menyesal telah gembar-gembor ingin dicerai oleh Ginanjar. Lantas, benarkah jika terbaringnya Susi di Rumah Sakit Puri Cinere saat ini menyadarkan Susi bahwa Ginanjar adalah sosok terbaik yang pernah singgah di hidupnya? Satu kecapean, mungkin juga kebawa pikiran atas kejadian kemarin. Aku ngerasa bersalah aja sih. Cara itu mungkin itu sangat fatal dan salah aku lakuin gitu. Seharusnya aku nggak ngelakuin ke media. Kaget dia kayak geledek di siang bolong. Padahal siang belum tentu bolong kali ya. Kaget lah pasti. Bukan terkejut, surprise. Kok tega banget gitu Susi. Bicara seperti itu, ngomong seperti itu. Kondisi tak berdaya di rumah sakit boleh jadi membuat Susi merenung dan memikirkan lagi tentang apa yang pernah ia inginkan. Dan alhasil, ia pun menyadari bahwa semua permasalahan bermula dari kesibukan dan aktivitas Ginanjar hingga menyebabkan kurangnya komunikasi di antara pasangan suami istri ini. Sebenarnya sih mungkin karena jarak jauh gitu, aku sering banyak kerjaan di luar kota. Jadi sehingga aku juga
ngerasa kurang diperhatiin sama A gitu. Aku sih pengennya A tuh nyusul gitu loh di saat aku kerja, tapi juga gak seharusnya aku gini, aku seharusnya juga maklumin karena dia juga sibuk gitu sih. Ginanjar juga sibuk, mungkin itu aja sih faktor utama memicu ributnya. Sudah saya kasih nasihat. Ya dia tanggapin juga. Susinya ada di Kalimantan, bolak-balik Kalimantan, Jakarta, sehingga bagaimana bisa dibilang saya kurang memperhatikan Susi. Boleh juga kali saya yang ngomong begitu ya harusnya ya. Iya mah harusnya ayah ngomong gitu dong, bahwa mama merasa kurang diperhatikan, tapi apakah mama pernah merasakan bahwa papa juga punya perasaan seperti itu? Ironis memang, menginginkan bercerai dengan Ginanjar dan tiba-tiba menyesal lantaran tengah terbaring sakit. Mungkinkah jika keinginan Susi waktu itu hanyalah sebuah rasa emosi sesaat? Atau justru ini bagian dari manajemen sensasi Ginanjar dan Susi yang kabarnya tengah merintis karir sebagai penyanyi dan calon wakil rakyat? Entahlah, yang pasti atas kejadian ini Susi mengungkap jika ia belum berani pulang ke rumah Ginanjar lantaran belum enak hati. Ya seperti yang didengar kemarin, mungkin aku sempat nggak satu rumah sama Ginanjar, tapi sekarang sih udah baikan gitu. Cuman aku belum pulang karena masih tidak ada keberanian untuk nemuin mama karena kejadian kemarin gitu. Tapi sebenarnya semuanya udah baik-baik aja. Kemarin sih aku yang minta maaf duluan sama Mas Ginanjar lewat telepon ya. Kayaknya yang tepat sih memang Susi dulu yang harus memulai, karena dia harus mempertanggungjawabkan juga kata-katanya di media. Harus menjelaskan kepada saya apa maksudnya ngomong seperti itu. Seberapa besar dosa saya kepada Susi sampai dia ingin melakukan gugatan itu, rencana gugatan itu. Tak hadiri sidang perceraian, Farhad Abbas justru mengumbar kemesraan bersama Regina saat mereka bisa berlibur ke gugusan Pulau Seribu. Lantas, seperti apa lengketnya Farhad dengan Regina di Kepulauan Seribu?